Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tips merawat printer Epson ya. Nah, di sini saya akan buka ya rangkuman daripada tips merawat printer Epson ini ya. Nah, di sini ada beberapa poin cara merawatnya. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan printer ya. Jadi sahabat Om Dea, ketika selesai digunakan, kita bersihkan ya paling tidak bagian luar dulu, kemudian bindernya ditutup. Nah, dikasih kain ya, dikasih kain. Hal itu untuk menjaga supaya kotoran atau debu tidak masuk ke dalam printer ya, sehingga nanti menghambat jalannya kertas. Nah, bisa mengakibatkan terjadinya paper jam ya, atau kertas nyangkut ya, sahabat Om Dea. Kemudian selanjutnya, gunakan tinta yang direkomendasikan. Nah, ini sahabat Om Dea, untuk tinta yang direkomendasikan oleh Epson, otomatis tinta yang original Epson ya. Nah, sedangkan harganya lumayan mahal sebetulnya. Jadi saya pun ya masih memakai yang kompatibel. Yang kompatibel itu artinya yang cocok lah, yang cocok. Misalkan saya pakai L3210 nih, sama-sama 03 ya, 003, tapi yang kompatibel, bukan original ya, bukan original. Tapi saya sarankan untuk pemakaian awal itu harus memakai tinta original ya, atau selama masa garansi. Karena kalau masa garansi kita memakai tinta yang bukan original Epson, itu akan membatalkan daripada klaim garansi tersebut ya. Kemudian selanjutnya sahabat Om Dea, yang perlu diperhatikan adalah menggunakan printer tersebut ya. Jadi diharuskan printer tersebut dipakai secara rutin gitu. Jangan misalkan seminggu nggak ada nyetak satupun kertas gitu ya, nggak ada print satupun kertas. Nah, itu kenapa demikian? Itu akan menghambat daripada nozzle ya. Nozzle akan terjadi penyumbatan. Tapi kalau rutin digunakan, itu nozzle lancar aja tintanya tuh. Secara rutin itu artinya ya hari ini pakai, besok juga pakai lagi, lusanya pakai lagi gitu. Nah, kalau nggak ada yang ngeprint atau nggak ada nyetak apa-apa, gimana Om Dea misalnya? Ya yang penting gini, seminggu kita nggak ada nyetak apapun ya, satu lembar pun. Nah, itu harus dilakukan head cleaning. Nanti di poin berikutnya ada ya untuk perawatannya. Nah, jadi itu yang poin ketiga, harus printer itu digunakan secara rutin. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, jangan lupa matikan jika tidak digunakan. Jadi kalau terus menerus dialiri arus listrik ya, itu akan mempercepat juga umurnya gitu ya. Artinya hemat energi supaya printer awet, listrik juga nggak kemakan sia-sia gitu. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini yang perlu diperhatikan sahabat Om Dea. Jadi head cleaning ya, head cleaning itu sangat perlu dilakukan, apalagi ketika kita nyetak itu garis-garis gitu ya, garis-garis, tinta tidak merata. Nah, berarti itu ada penyumbatan di print head. Itu harus dilakukan head cleaning ya. Nah, waktu itu ada yang komen ya,
punya saya printer baru om, L3210 katanya, tapi kok tinta warnanya nggak keluar gitu. Itu bisa dilakukan power ink flushing ya, atau pembersihan head bertenaga gitu ya kalau bahasa kitanya tuh. Nah itu perbandingannya dengan head cleaning itu 3 kali ya sahabat Omdea. Jadi power ink flushing itu lebih kuat 3 kali daripada head cleaning, tapi tidak direkomendasikan kalau dipakainya terus menerus gitu ya, karena masa bantalan tinta akan cepat habis, karena itu cepat penuh ruang pembuangan tintanya kalau sering dilakukan power ink flushing ya. Tapi itu sangat perlu dilakukan ketika tinta warna nggak keluar gitu ya. Di head cleaning berapa kali sampai 3-4 kali nggak keluar, boleh-boleh aja dipakai, memang harus dipakai gitu ya, karena memang fiturnya ada gitu. Nah kemudian di daerah-daerah tertentu ya yang listriknya atau PLN yang nggak stabil, itu sangat perlu dipasang stapol ya. Stapol ini fungsinya yaitu untuk menstabilkan arus listrik. Jadi ada waktu itu yang komen juga, Epson L1455 begitu dihidupkan dia langsung mati sendiri gitu. Nah kemudian saya tanya, di daerah sampean itu listriknya gimana, apa sering mati? Betul om katanya sering mati. Nah itu jadi kalau sering mati itu harus menggunakan stapol ya. Jadi ketika mati mendadak kemudian hidup mendadak bisa bikin error di power supply-nya. Itu kalau untuk E1455 itu sekitar 300-an ya harganya, 300.000. Jadi sangat direkomendasikan untuk menggunakan stapol ya. Nah, ketika arus itu tinggi, stapol akan menstabilkan ketika masuk ke printer. Dan kalaupun stapol ini nggak kuat menahan itu ya, yang mati si keringnya itu stapolnya bukan printernya gitu. Jadi yang pertama mati itu stapolnya, printernya aman gitu. Nah terus kemudian ada terakhir nih, nah ini yang ketujuh ya, sesuaikan tray kertas dengan kapasitasnya. Nah kenapa saya masukkan ini ya poin ini, karena gini, seringkali ketika nyetak undangan itu kan kertasnya pakai kertas sampul yang 230 GSM tuh. Nah padahal kalau untuk 230 tuh paling maksimal itu 50. Jadi jangan dilebihin, amannya itu 30. Karena kalau lebih dari 50 sahabat Omdea, itu si penarik kertas itu berat. Kalau mobil mah kalau kelebihan muatan. Nah, jadi printer pun sama. Ketika ditaruh kertasnya itu yang 230 GSM lebih dari 50 lembar di tray itu ya. Nah, itu nggak kuat tuh. Pasti panel lampu kertas itu pasti nyala itu. Nah, itu terjadi paper jam. Nah, kalau sering terjadi paper jam, itu akan cepat rusak si rollnya itu. Ya, jadi kalau 7 tips ini kita jalankan ya, kita laksanakan, insya Allah printer itu akan aman ya. Baik sahabat Omdea, untuk tips merawat printer Epsonnya saya rasa cukup sekian. Kalau ada yang kurang boleh nanti ditulis di kolom komentar, insya Allah akan saya balas ya. Baik sahabat Omdea, terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omdea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.